Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosep mendadak temui Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal, ada apa? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat memasuki babak baru. Diketahui, sudah 2 bulan lebih sejak jasad ibu dan anak ditemukan, sampai saat ini pelakunya belum juga terungkap. Namun, pihak kepolisian terus berupaya keras mencari bukti-bukti untuk memecahkan misteri kasus tersebut. Pada Jumat, tanggal 5 November tahun 2021, pengacara dari Yosep, yaitu Rohman Hidayat berkunjung ke kantor desa Jalan Cagak dan bertemu Kepala Desa Indra Zainal Alim. Mereka kemudian melakukan diskusi soal Danu ada di TKP rumah pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, untuk tanggal 19 Agustus tahun 2021. Rohman Hidayat mengatakan, lebih tertarik terhadap keterangan penasehat hukum Danu, yang menyampaikan dalam rilisnya, ketika Danu di BAP alias ditanyai oleh polisi. Ini seputar Danu ada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saya ingin mengomentari secara ilmiah. Yang saya garis bawahi, adalah ketika Danu ada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, ujar Rohman Hidayat. Gambaran itu muncul dalam YouTube Indra Zainal Channel diunggah Jumat, tanggal 5 November tahun 2021. Mencari pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tampaknya masih berkutat soal Danu yang merupakan saksi, ada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Antara Indra Zainal Alim dan Rohman Hidayat tambah akrab karena sebenarnya satu profesi, karena sehari-harinya Indra Zainal Alim juga berprofesi pengacara. Namun karena sedang menjabat kepala desa, profesi pengacara cuti. Disebutkan Rohman Hidayat, sejak tanggal 23 Agustus tahun 2021, sejak ia menjalankan menjadi kuasa hukum Yosep, baru sekitar 1-2 minggu terakhir baru mengetahui adanya cerita soal Banpol. Itu pun, katanya, berdasarkan rilis dari penasehat hukum pengacara. Ini yang membuat dirinya tertarik menelusuri. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu yang masih terperiksa dalam kasus ini berada di TKP? Ucap Rohman Hidayat. Kedua, katanya, disebutkan Danu disuruh Yoris anak Yosep dan Tuti Suhartini, kakak Amalia Mustika Ratu, untuk menjaga TKP. Mengapa Danu disuruh oleh Yoris? Padahal lokasi itu sudah diberi polis line, do not cross lah alias dilarang melintas, tanya Rohman Hidayat. Menurut dia, dalam persoalan ini sudah terjadi overlapping. Pertama, ketika suatu lokasi menjadi TKP, setelah polis line dipasang, di situ adalah kewenangan penyidik. Rohman Hidayat menilai, ketika Yoris menyuruh Danu mengawasi TKP, itu sudah overlap. Harusnya, ketika sudah diketahui TKP, jangankan pihak Danu, yang bukan siapa-siapa terhadap objek TKP Pak Yosep sendiri klien saya, yang jelas pemilik tanah dan rumah itu, tidak boleh masuk ke TKP, ucap Rohman Hidayat. Persoalannya, kata Rohman Hidayat, adalah orang lain yang terperiksa, yang ketika diklarifikasi ada anjing pelacak mengarah ke Danu, kenapa ada di sana dan ini menjadi pertanyaan besar. Menurut Rohman Hidayat, ini menjadi jelas pelanggaran hukum pasal 221 KUHP, bukan delik aduan tapi delik murni. Hal itu diiyakan Indra Zainal Alim. Namun ketika Danu menemukan sejumlah barang ketika membersihkan bak mandi, seperti gunting, kaca, dan lain-lain, di TKP, sebenarnya itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi. Bisa saja, perkara ini menjadi berlarut-larut, karena ada orang di luar penyidik datang ke TKP. Saya berharap polisi jangan mengambil keputusan yang mengambang, tetapkan saja Danu sebagai tersangka melanggar pasal 221 ayat 2, setidaknya jelas kapasitasnya, ucap Rohman Hidayat. Juga dikatakan Rohman Hidayat, nah, kalau Danu memang ada yang menyuruh, siapa yang menyuruhnya? Kan ada pasal 55 yaitu turut serta, katanya. Karena itu, menurut Rohman Hidayat, yang menyuruhnya harus ditetapkan sebagai tersangka, juga yang disuruhnya, ujarnya. Menanggapi keterangan Rohman Hidayat, kemudian Indra Zainal Alim mengatakan, sebelum ada oknum Banpol itu, Danu tidak masuk ke TKP. Tapi ia ada di luar, memperhatikan. Terlepas itu mau apa dan maksudnya apa, kita berpikiran positif, ujar Indra Zainal Alim. Kata Indra Zainal Alim, kemudian Danu dipanggil oleh Banpol itu untuk dimintai bantuan untuk membersihkan bak mandi. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.